Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin dokter, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Alika Ajriya Nurdevina dengan NIM 251111112001. Di sini saya ingin mempresentasikan materi tentang sistem oropoietika pada manusia. Nah, sebelum memasuki materi, saya izin membacakan tujuan pembelajaran dari PowerPoint ini. Yang pertama yaitu peserta didik dapat memahami pengertian sistem oropoietika dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat mengenal fungsi sistem oropoietika. Yang ketiga, peserta didik dapat memahami organ-organ dalam sistem oropoietika. Yang keempat, peserta didik dapat mengenal fungsi sistem oropoietika. Yang kelima, peserta didik dapat memahami ginjal atau ren terkait lokasi dan juga fungsi detailnya. Yang keenam, peserta didik dapat mengetahui struktur makroskopis ginjal. Yang ketujuh, peserta didik dapat memahami struktur mikroskopis atau nefron. Yang kedelapan, peserta didik dapat memahami proses pembentukan urin. Yang kesembilan, peserta didik dapat memahami apa itu ureter. Yang ke-10, peserta didik dapat memahami vesika urinaria atau kandung kemih. Yang ke-11 atau yang terakhir, peserta didik dapat mengetahui uretra. Selanjutnya kita masuk ke materi. Yang pertama merupakan pengertian sistem oropoietika. Nah, sistem oropoietika atau sistem urinaria merupakan sistem organ yang berfungsi membentuk, menyimpan, dan juga mengeluarkan urin dari tubuh. Nah, sistem ini menjadi bagian penting dari proses ekskresi karena membantu membuang zat-zat sisa metabolisme, terutama urea, asam urat, kreatin, serta mengatur keseimbangan cairan tubuh. Sistem oropoietika terdiri dari ginjal atau ren, ureter, vesika urinaria atau kandung kemih, dan juga uretra. Selanjutnya ada fungsi sistem oropoietika. Yang pertama merupakan membuang sisa metabolisme tubuh melalui pembentukan urin. Yang kedua mengatur keseimbangan cairan tubuh atau volume darah, tekanan darah. Yang ketiga merupakan menjaga keseimbangan elektrolit. Contohnya seperti Na+, K+, Cl-, Ca2+. Yang keempat merupakan mengatur pH darah dengan mengeluarkan H+, dan menyimpan bikarbonat. Yang kelima menghasilkan hormon penting seperti eritropoietin merangsang pembentukan sel darah merah, renin mengatur tekanan darah, dan yang terakhir adalah kalsitriol, yaitu bentuk aktif vitamin D untuk metabolisme kalsium. Selanjutnya ada organ-organ oropoietika. Di sini ada 4, bisa dilihat sendiri gambar-gambarnya. Yang pertama merupakan ginjal. Ada ureter, ada kandung kemih, dan ada uretra. Nah, yang pertama ginjal itu berfungsi untuk tempat pembentukan dari urin. Yang kedua merupakan ureter. Ureter merupakan saluran penghubung dari ginjal ke kandung kemih. Yang ketiga vesika urinaria atau kandung kemih, tempat penyimpanan urin sementara. Yang keempat merupakan uretra. Uretra merupakan saluran keluarnya urin keluar dari tubuh kita. Selanjutnya ada ginjal. Ginjal itu berjumlah sepasang. Nah, ginjal ini terletak di retroperitoneal atau belakang rongga peritoneum. Lalu posisi ginjal kanan sedikit lebih rendah karena terdorong oleh hati kita. Lalu ada fungsi detail ginjal. Yang pertama merupakan menyaring darah melalui glomerulus. Yang kedua membentuk urin melalui proses filtrasi, reabsorpsi, dan juga sekresi. Lalu yang ketiga merupakan mengatur tekanan darah melalui hormon renin. Yang keempat mengatur jumlah elektrolit dan cairan tubuh. Dan yang kelima mengaktifkan vitamin D menjadi kalsitriol. Lalu yang keenam menghasilkan eritropoietin. Bisa dilihat sendiri ada ginjal di sini.
Nah, kita masuk ke struktur makroskopis ginjal. Nah, terlihat dari gambar, lapisan paling luar itu dinamakan korteks atau korteks renalis. Nah, korteks renalis ini yang seperti saya bilang tadi merupakan bagian terluar dari ginjal kita. Nah, dia itu mengandung glomerulus dan sebagian besar tubulus. Nah, korteks renalis ini merupakan tempat utama dari filtrasi. Lalu yang kedua yang lebih dalam sedikit itu merupakan medula renalis, itu merupakan terletak lebih dalam, tersusun atas struktur berbentuk piramida yang disebut dengan piramida renal. Lalu medula renalis terletak di antara piramida terdapat kolumna renalis. Lalu selanjutnya ada yang terakhir yang merupakan pelvis renalis, terlihat dari gambar yang lebih kecoklatan. Itu merupakan ruang penampungan urin sementara sebelum masuk ke ureter, tersusun dari calyx mayor dan minor. Oke, selanjutnya ada struktur mikroskopis ginjal atau nefron. Nah, nefron sendiri merupakan unit fungsional ginjal dan tiap ginjal memiliki kurang lebih 1 juta nefron. Nah, komponen nefron bisa dilihat dari gambar juga. Yang pertama adalah glomerulus. Nah, glomerulus ini merupakan kumpulan kapiler tempat filtrasi darah. Lalu yang kedua adalah kapsula Bowman, tempat menampung filtrat glomerulus. Yang ketiga merupakan tubulus proksimal, yaitu tempat reabsorpsi besar-besaran, yang contohnya seperti glukosa, asam amino, air, dan juga elektrolit. Lalu yang keempat ada lengkung Henle, yaitu mengatur konsentrasi urin. Lalu yang kelima ada tubulus distal, merupakan tempat reabsorpsi lanjutan, dipengaruhi hormon aldosteron. Lalu yang keenam ada ductus collectivus, yaitu tempat akhir pembentukan urin. Nah, lalu kita masuk ke proses pembentukan urin. Nah, proses pembentukan urin ini ada 3 proses. Yang pertama merupakan filtrasi atau penyaringan. Bisa dilihat dari gambar, filtrasi itu terdapat di glomerulus atau terjadi di glomerulus. Nah, zatnya itu berukurannya kecil. Nah, seperti misalnya air, ion, glukosa, dan juga urea. Difiltrasi nih di glomerulus ini. Lalu sel dan protein besar itu tidak bisa keluar dari sini. Lalu ada yang kedua, tahapan kedua ada reabsorpsi atau penyerapan kembali. Nah, terjadi di tubulus proksimal atau bisa juga lengkung Henle, tubulus distal hingga ductus collectivus. Nah, tubuh itu mengambil kembali zat penting. Nah, contohnya itu glukosa, asam amino, air, elektrolit. Nah, jadi semua zat penting tadi diserap kembali oleh darah. Lalu ada sekresi. Sekresi merupakan pengeluaran zat dari tubuh ke tubulus. Nah, itu terjadi di tubulus distal. Nah, itu zat yang seperti H+, K+, kreatinin itu disekresikan di tubulus ini ya. Lalu hasil akhirnya itu jadinya adalah urin ya. Lalu selanjutnya ada ureter. Ureter itu merupakan saluran penghubung berbentuk tabung yang menghubungkan pelvis renalis ke kandung kemih. Nah, panjang dari ureter sendiri itu berkisar kurang lebih 25 hingga 30 cm. Lalu terdiri dari otot polos yang melakukan gerakan peristaltik untuk mendorong urin. Nah, urin itu ternyata tidak jatuh bebas tetapi didorong aktif oleh kontraksi ureter. Lalu selanjutnya ada vesika urinaria. Jadi vesika urinaria atau kandung kemih ini organ berongga yang berfungsi menyimpan urin sementara. Kapasitasnya sekitar kurang lebih 300 hingga 500 mili. Nah, dindingnya itu tersusun dari otot polos yang disebut M detrusor. Lalu saat penuh reseptor di dinding kandung kemih mengirim sinyal ke otak. Timbul sensasi ingin buang air kecil nih. Nah, itu secara ilmiahnya ya kalau dilihat. Lalu terdapat sphincter internal atau otot polos tidak sadar dan sphincter eksternal yaitu skeletal muscles atau sadar.
Nah, yang terakhir itu saluran terakhir yang dinamakan dengan uretra. Jadi uretra ini merupakan saluran untuk mengeluarkan urin keluar dari tubuh kita. Nah, contohnya pada perempuan itu lebih pendek, itu sekitar 3 hingga 4 cm. Jadi itu lebih rentan terkena infeksi saluran kemih. Nah, pada laki-laki itu lebih panjang, biasanya sekitar 18 hingga 20 cm dan juga dilalui oleh sperma. Nah, sudah masuk ke yang terakhir, yaitu kesimpulan. Kesimpulannya, sistem uropoetika berperan penting dalam menjaga homeostasis tubuh dengan membuang sisa metabolisme, mengatur cairan, pH, dan juga elektrolit. Ginjal merupakan organ utama yang melakukan penyaringan darah dan pembentukan urin, sementara ureter, kandung kemih, dan uretra menjadi jalur penyimpanan dan pengeluaran urin. Terima kasih, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Izin dokter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.